Oke, selamat datang di analisa laporan keuangan dasar part 3 dan kali ini gue akan bahas mengenai laporan laba rugi. Let's go. Oke, laporan laba rugi itu sebenarnya ada beberapa part. Yang pertama adalah penjualan, yang kedua adalah harga pokok pembelian, yang ketiga adalah beban operasional, yang keempat itu adalah beban bunga, yang kelima itu adalah beban pajak penghasilan, dan yang keenam adalah net income atau pendapatan bersih. Gue ngebahas mengenai penjualan dulu kali ini, karena ini harus agak panjang supaya kalian paham. Jadi, penjualan itu kalau secara akunting, sebenarnya pengertiannya adalah eh, penghasilan yang bisa diakui oleh perusahaan setelah barangnya sampai kepada customer. Misal gini, gue beli mobil sama Toyota, harganya 200 juta. Toyota bilang, Pak, mobilnya dibikin dulu di pabrik. Oke, berarti selama mobilnya dibikin di pabrik, Toyota belum bisa mengakui penjualan 200 juta itu, walaupun gue udah bayar dalam cash. Belum bisa diakui sebagai penjualan, menurut akuntansi. Nah, terus pas mobilnya datang ke rumah gue, barulah di situ Toyota bisa mengakui penjualan mobil tersebut. Asalkan mobil tersebut diterima dalam kondisi yang baik sama pembeli. Gitu. Jadi selama mobilnya dibikin di pabrik, perusahaan itu belum bisa mengakui itu sebagai penjualan. Itu yang kalian harus tahu tuh. Jadi sales itu baru bisa diakui kalau mobilnya atau barangnya udah sampai ke tangan customer. Baru bisa diakui sebagai penjualan. Nah, apakah penjualan itu semuanya cash? Ini nomor 2 nih yang kalian harus tahu. Enggak semuanya. Itu kalian harus tahu tuh. Enggak semua penjualan tuh dalam cash loh. Enggak kayak di pasar. Pasar kalau kalian beli, itu udah penjualan. Ya fine, betul. Tapi aslinya tidak semua penjualan itu berupa cash. Sebagai contoh, gua ambil Garuda Indonesia punya penjualan. Kalau kalian lihat di laporan keuangan Garuda Indonesia itu sebenarnya punya penjualan kepada tour and travel. Dan tour and travelnya itu ngutang sama dia. Walaupun tour and travelnya sendiri itu kalau jual tiket ke customer itu cash dapatnya. Nah, jadi di situ kalian bisa lihat walaupun tour and travel itu ngutang, ternyata Garuda tetap mengaku itu sebagai penjualan karena tiketnya udah sampai ke tangannya si tour and travel. Jadi nggak selamanya tuh utang itu atau penjualan itu, sorry bukan utang tapi penjualan itu dalam bentuk cash dapatnya. Bisa jadi utang tapi barangnya udah sampai, itu tetap kita hitung sebagai cash gitu. Jadi itu aja untuk penjelasan mengenai penjualan di laporan laba rugi, dan lo boleh lihat videonya nanti secara lengkap mengenai analisa laporan laba rugi ini di video gua. Tapi gua akan bahas satu persatu dulu di short atau reels ini ya. See you in the video and bye bye.